Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, perkenalkan nama saya Hafidr Finita Ahmad. Pada kesempatan ataupun video kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan pengembangan media pembelajaran berbasis digital dengan menggunakan model ADDIE atau ADI. Nah, media pembelajaran yang saya kembangkan ini berfokus pada penguasaan kosakata daily activity untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, media ini tuh memanfaatkan Canva sebagai penyajian materi dan quiz Wizard sebagai media permainan evaluasi berbasis digital, teman-teman. Nah, penjelasan akan mencangkup seluruh tahapan IT mulai dari analisis, design development, implementation, hingga evaluation. Nah, oke, tanpa banyak cangcingcong kita langsung saja ke pertama, yaitu analisis. Tahap pertama dalam model IT adalah analisis. Pada tahap ini saya melakukan analisis terhadap kebutuhan pembelajar bahasa Inggris, karakteristik siswa, serta permasalahan yang sering muncul di kelas 7 di SMP. Berdasarkan analisis tersebut, siswa kelas 7 memiliki keterbatasan penguasaan kosakata bahasa Inggris, khususnya kosakata yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari atau daily activity. Nah, kosakata merupakan dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris nih, teman-teman. Karena menjadi penunjang keterampilan berbahasa lainnya seperti speaking, reading, and writing. Nah, tambah pemahaman ataupun bank vocab yang banyak tentunya akan kebingungan nih para siswa dalam mempelajari skill-skill yang lainnya. Nah, misalnya itu karakteristik siswa di SMP itu beragam, teman-teman. Nah, siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang visual, ada yang audio, ada yang ceramah. Nah, tentunya itu memberikan kesulitan atau tantangan bagi guru ketika ingin memberikan sebuah model pembelajaran yang baik untuk siswanya. Nah, biasanya yang biasa kita temui nih, pembelajaran di SMP itu terlalu berfokus pada ceramah yang panjang, cenderung menurunkan konsentrasi siswa serta menambah beban kognitif lah pada siswa. Nah, ini membuat belajar itu merasa membosankan, terutama pada jam-jam pembelajaran tertentu. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa penggunaan media berbasis digital ini secara singkat, mungkin dalam penyajian materinya, penyampaian materinya, visual yang mendukung, colorful, dan interaktif, itu sangat diperlukan agar siswa lebih termotivasi serta dapat terlibat aktif dalam pembacaan kosakata. Sebenarnya bukan kosakata saja sih, tapi bisa semua. Tapi karena desain ini difokuskan pada kosakata, jadi lebih ditekankan pada vocabulary atau kosakata, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu desain, teman-teman. Nah, dalam membuat model pembelajaran tentunya kita harus mendesain model pembelajaran agar sesuai dengan siswa-siswi kita di kelas nantinya. Pembelajaran digital ini dirancang sesuai konseptual dan sistematis, teman-teman. Media dirancang ya tadi untuk siswa kelas 7 dan fokus pada pembelajaran kosakata daily activity. Metode pembelajaran yang digunakan adalah game based learning, yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan unsur permainan agar siswa dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan, terus juga tidak tegang, teman-teman. Jadi bahasa Inggrisku ibarat susah sih kalau di SMP menurut siswa-siswi kita nanti itu. Memang bahasa Inggris itu termasuk pelajaran yang susah. Jadi bagaimana cara kita untuk memberikan sebuah media pembelajaran agar siswa tetap paham namun tidak tegang, begitu. Nah, di media pembelajaran ini ada yang pertama itu menu quiz. Nah, menu quiz ini mencangkup
yang pertama itu ada ice breaking, terus material tentunya, terus ada kuis, juga ada video, terus ada juga instruksi untuk menjalankan medianya agar mungkin siswa dan guru tidak bingung dalam menjalankannya. Nah, untuk yang terakhir, untuk misalnya motivasi dan lain sebagainya itu bisa disampaikan secara lisan maupun dikembangkan nantinya menambah slide di Canva-nya seperti itu. Nah, alur pembelajaran ini dirancang mulai dari pemberian materi, dilanjutkan permainan kosakata, dan diakhiri dengan evaluasi hasil belajar menggunakan kuis, teman-teman, seperti itu. Jadi di dalam media ini tuh udah terintegrasi berbagai macam bentuk pembelajaran, mulai dari video, kuis, sampai materi sendiri, yaitu ceramah. Nah, semua itu terintegrasikan menggunakan satu media ini, menggunakan Canva. Nah, jadi sudah sangat dipastikan ini adalah sebuah media yang sangat bagus untuk diimplementasikan di kelas. Oke, selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu develop. Nah, develop itu kan pengembangan media. Nah, pada tahap ini media itu dikembangkan, diintegrasikan tadi dari ketiga platform digital, yaitu Canva, YouTube, dan Quizwizard. Sebenarnya ini bisa dikembangkan lagi nih teman-teman, mulai dari kuisnya itu bisa dikembangkan lagi, diperbanyak lagi, ataupun penggunaan audio, penggunaan animasi juga bisa dikembangkan lagi. Nah, di sini platform-platform ini memiliki perannya masing-masing. Nah, contohnya itu kayak Canva juga sebagai media utama. Nah, utama untuk menyajikan materi kosakata daily activity dengan tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi Canva itu membantu memvisualisasikan juga menata alur dari media ini. Nah, yang kedua itu YouTube. Nah, di sini saya mau menggunakan YouTube sebagai media pendukung berupa video singkat untuk memperkuat pemahaman siswa melalui unsur audio dan visual. Jadi saya memasukkan video YouTube menggunakan aplikasi Canva. Jadi videonya itu singkat, yaitu dari activity rutin ya teman-teman. Jadi itu untuk memberikan dukungan terhadap visual-visual tadi yang diberikan oleh Canva ya. Sementara itu Quizwizard, yaitu yang terakhir, digunakan untuk mengembangkan permainan digital berbasis kosakata. Jadi ini bentuk evaluasi kita, dalam materi ini agar siswa-siswi kita tuh benar-benar mampu dan paham. Nah, bentuk dari Quizwizard ini saya menggunakan kalimat, terus ada kata yang perlu dimasukkan. Jadi mereka tahu kapan menggunakan kata itu dan vocab apa yang tepat untuk digunakan dalam konteks kegiatan tersebut. Nah, integrasi ketiga platform ini bertujuan menciptakan media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan mudah diakses oleh guru maupun siswa. Karena Quizwizard sendiri tidak perlu membuat akun, teman-teman. Nah, sedangkan Canva juga sangat familiar bagi kalangan guru-guru maupun murid pada zaman sekarang. Nah, selanjutnya yaitu implementation. Nah, tahap ini adalah penerapan. Nah, gimana sih cara penerapannya? Nah, media ini dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 7. Guru membuka pembelajaran dan apresiasi singkat menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan materi kosakata melalui media Canva secara singkat dan jelas. Setelah melihat
siswa memahami kosakata dengan video dan gambar visual tadi di Canva, guru mengarahkan siswa untuk memainkan permainan kosakata melalui quiz wizard, baik secara individu maupun berkelompoknya. Sebelum mengarahkan kosakata, kita bisa ice breaking dulu menggunakan tadi sudah disiapkan, yaitu lagu menggunakan vocab dari activity. Nah, untuk quiz wizard-nya sendiri itu bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok, teman-teman. Dalam pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator nih, membimbing siswa, mengarahkan siswa agar tidak kebingungan dalam menjalankan media pembelajaran berbasis digital yang telah disediakan. Sedangkan siswa berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan permainan. Jadi, siswa di sini tidak pasif, teman-teman, tapi malah aktif dalam pembelajaran. Harus aktif dong, soalnya kan medianya juga menyenangkan. Masa pasif, itu sangat disayangkan sekali. Jadi emang target kita tuh membuat siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris yang notabene adalah pelajaran yang sulit untuk dilakukan atau dipahami oleh siswa-siswi di Indonesia. Nah, sebagai instruksi guru dalam bahasa Inggris misalnya please read the word careful, terus ada cause the correct answer, let's plan the vocabulary come together, answer the question one by one, gitu. Seperti itu pokoknya. Instruksinya ini hanya sebatas saran saja, nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil kuis siswa melalui quizware serta respon siswa selama proses pembelajaran, ya teman-teman. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa media ini membantu siswa memahami dan mengingat kosakata daily activities dengan lebih baik. Media ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk melatih keterampilan bahasa Inggris lainnya seperti speaking dan writing. Sebagai kesimpulan, media pembelajaran digital ini dapat dikembangkan menggunakan model edit dan memanfaatkan Canva, Quizware sebagai media pembelajaran berbasis teknologi. Media ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan penguasaan kosakata siswa kelas 7 maupun kelas 8. Rentang usianya 12-13 tahun lah. Demikian mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila mungkin ada salah kata, juga kurang jelas suaranya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru maupun calon Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.